Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia beserta seluruh keluarga besar dan komunitas Ristek yang hadir pada pagi hari ini, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang saya cintai, saya ingin mengajak sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali dapat melaksanakan agenda yang sangat penting, Rapat Koordinasi Nasional Ristek yang dirangkaikan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-18. Tema dari Rakornas ini sangat penting, akan mencerminkan kemana arah dan strategi pembangunan Ristek dalam konteks mendukung pembangunan ekonomi nasional kita jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ada 3 kata kunci di sini. Pertama adalah inovasi itu sendiri. Kata kunci kedua di sini adalah sinergi. Bisa triple helix. Kata kunci ketiga adalah daya saing. Ada 4 hal yang harus kita lihat dalam konteks ASEAN Economic Community. Pertama, ASEAN akan menjadi pasar tunggal. Karena akan menjadi pasar tunggal, maka akan ada 4 dalam konteks itu pula yang akan bergerak dengan cepat. Pertama, terjadi apa yang disebut dengan free flows of goods. Yang kedua, ada yang disebut dengan free flows of capital. Ketiga, free flows of investment. Investasi bergerak karena ia merupakan pasar tunggal, maka dimanapun di antara negara ASEAN orang menempatkan investasinya, maka marketnya adalah pasar tunggal itu. Negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya pasti akan mengalami persoalan. Jadi mau tidak mau, saya ingin mengatakan bahwa sangat-sangat relevan tema yang diambil dalam tahun ini dalam upaya kita menjawab tantangan dan peluang bangsa kita di depan mata ini terhadap semua perusahaan yang mengeluarkan expenditure-nya untuk research and development. Saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, ini faktornya itu ada 2. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua adalah memang ada current account deficit kita yang cukup tinggi. Ini harus kita atasi. Semoga pertemuan ini bisa menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk menjawab tantangan-tantangan bangsa yang kita hadapi dan sekaligus juga memberikan sumbangan yang besar dunia iptek kita kepada pembangunan ekonomi bangsa. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Selamat berrakornas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk membangun bangsa tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pada pagi dan siang hari ini untuk mengikuti acara Rakornas Ristek tahun 2013, khususnya berkaitan dengan penyusunan naskah akademik
kebijakan strategis pembangunan nasional atau Jakstranas bidang iptek, dan naskah akademik agenda riset nasional untuk periode 2015-2019. Hasil Rakornas kali ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan RPJMN periode yang akan datang 2015-2019, khususnya untuk bidang pengembangan iptek dan inovasi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih karena telah diundang untuk bisa menyampaikan paparan khususnya dengan topik sinergi kebijakan iptek, pendidikan dan industri untuk meningkatkan daya saing ekonomi dalam RPJMN ketiga. Sementara itu, guna meningkatkan partisipasi aktif perguruan tinggi dalam pengembangan iptek, maka yang diharapkan perguruan tinggi harus lebih strategis dalam memilih bidang keahlian yang ditekuni. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, keynote speech Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diwakili oleh Dirjen Dikti Profesor Joko Santoso. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, jadi tadi sudah ada 3 menteri yang memberikan arahan kepada kita semua, begitu. Saya akan memberikan presentasi, begitu. Jadi kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Ini isu-isu yang akan kita bicarakan, begitu. Jadi begini, ini kalau kita lihat di Kemdikbud sendiri, tujuan strategis dari Renstra kita itu ada sekian banyak. Yang jelas intinya bagaimana kita itu bisa menyediakan pendidikan yang menyeluruh, mulai PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Jadi ini nanti kita bisa uraikan ke berbagai segi, begitu, sehingga nantinya itu bisa kita jalankan dengan baik. Terus saja. Nah, kalau ini angka-angkanya sudah ada semua, begitu. Nah, ini tantangan kita yang jelas, kan apa yang kita lihat ini. Kita nggak usah melihat angka yang lain, tetapi kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang riset, itu pasti terkait dengan orangnya. Nah, orangnya harus kita sediakan yang ini, dari sekian menjadi sekian. Nah, desain dari sistem pendidikan tinggi kita itu seperti apa, itu yang harus kita kerjakan. Sekarang itu 4.200, ya. Nah, ketiga baru kita bisa ngomong ini. Terus, ya. Gambar ini gambar yang menarik juga. Ini menunjukkan akses dari pendidikan tinggi terhadap strata sosial kita. Begitu. Jadi kalau kita bagi, ini kan di sini yang kaya ini, kemudian ini yang belum kaya, begitu. Jadi masih sangat sedikit mereka yang miskin ini menikmati pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu tadi itu dari operasionalnya sepertiga itu harus untuk penelitian. Terus, ya, maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, keynote speech Menteri Perindustrian diwakili oleh Sekretaris Jenderal Perindustrian Insinyur Ansari Bukhari, MBA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat koordinasi nasional riset dan teknologi atau Rakornas Ristek tahun 2013. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi perlunya peran aktif pemerintah untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor industri, antara lain: pertama, pertumbuhan sektor industri cenderung melambat setelah krisis ekonomi tahun 1997-98. Yang ketiga adalah terkait dengan tuntutan untuk melakukan hilirisasi semakin meningkat seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yang keempat, kegiatan industri sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang kelima, kualitas SDM yang masih rendah.
Terbukti dari persentase tenaga kerja industri hanya berpendidikan rendah. Semoga Rakornas ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemikiran konstruktif untuk menjadikan IPTEK sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami untuk memulai acara yang harus kita laksanakan. Jakstranas IPTEK itu merupakan amanah dari Impres 4 tahun 2003, yaitu pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan nasional IPTEK kepada Bapak Joko Wayan untuk memberikan presentasinya, evaluasi Jakstranas 2010-2014 dan konsepsi 2015-2019. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya ingin menyampaikan bahan yang merupakan hasil daripada tim dari Kementerian Riset dan Teknologi. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian salah satu bagian dari target respondennya. Kemudian yang kedua adalah dengan data primer melalui wawancara. Kemudian yang ketiga, bagaimana kinerja Jakstranas kita. Dan yang keempat, lingkungan yang memengaruhi Jakstranas itu sendiri. Kemudian dirasakan bahwa dengan keputusan Menteri, ini tidak cukup kuat untuk mengikat semua lembaga, sehingga diusulkan dalam bentuk peraturan Presiden. Begitu banyak ya, persoalan ataupun isu yang diangkat di dalam Jakstranas IPTEK 2015-2019. Kemudian budaya dan pendidikan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebanyak-banyaknya masukan dari Bapak dan Ibu, kami mohon tampil, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah Green Energy Fund ini bisa masuk kepada program daripada Jakstranas dalam bentuk R&D Fund? Saya ingin menyarankan bahwa ke depan itu kita sepakat bahwa menggalang kesepakatan isu dan agenda itu semuanya dan Ristek harus bertanggung jawab. Persoalan dari dulu itu operasionalnya itu seperti apa begitu. Nah, dari beberapa hasil Ristek, khususnya mungkin yang di luar Keman, apakah sudah semacam dibuat suatu database sehingga bisa merekrut apa-apa yang kira-kira nanti bisa dimanfaatkan. Jangan sampai sudah dibiayai, kemudian barang ini sudah bisa dimanfaatkan tapi ternyata tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terus Bapak Laksamana. Menurut saya banyak hal energi dari peneliti yang sekarang membahas ini karena mereka tidak didengar, karena mereka kemudian tadi katakan masuk dalam papan kau dapat proyek dikerjakan itu, dapat proyek dikerjakan itu, padahal mereka punya jauh lebih besar dari itu yang ya udahlah Pak, kami kan PNS jadi udah di situ aja, within the corridor yang diperbolehkan. Sebetulnya sudah sangat jelas program pemerintah, ada fokusnya dan lain. Hanya mungkin mapping permasalahannya kurang begitu mendetail, sehingga beberapa hal perlu disempurnakan. Misalnya, nah saya rasa ini menurut saya nasional Indonesia ini harus disatukan dulu oleh suatu kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, yaitu Presiden atau pimpinan bangsa ini. Memproduksi sesuatu yang memerlukan inovasi, memerlukan riset, apakah itu perusahaan palm oil yang melakukan riset terhadap turunan dari industri atau perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan produk-produk manufakturnya. Mudah-mudahan dengan adanya rapor tersebut kita berharap kita kalau hanya melihat APBN saja ya, sebab pengertian yang punya negara lain itu campur dengan dana swasta. Sudah banyak yang dilimpahkan ke industri. Nah, banyak yang kita limpahkan dan kita mulai tahun ini sudah mulai intensif lagi. Setiap bulan kita akan mengundang para industriawan. Yang kami hormati Profesor Dr. Ing B.Y. Habibie, yang kami hormati Menteri Riset dan Teknologi, yang kami hormati para Kepala LPNK Ristek,
yang kami hormati Kepala Balitbang, yang kami hormati para pejabat Kementerian Riset dan Teknologi beserta jajarannya, undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari puncak Rakornas Ristek 2013 kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara pada hari ini diawali dengan pidato kunci Profesor Dr. Ing B.J. Habibie dengan judul Iptek untuk Kemajuan Bangsa. Yang kami hormati Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau yang hadir di sini sebelumnya ada dapat P4. Sekarang mungkin P4 nggak ada. Saya nggak pernah loh dapat P4. Tapi saya menjadi instruktur untuk mengajar orang yang dapat P4 yang waktu mulanya. Saya juga tidak pernah di Lemhanas. Tapi saya termasuk zaman Bung Karno. Kalau kebalik, suruh ngajar di Lemhanas. Tapi satu yang saya dapat, indoktrinasi. Anda tidak dapat indoktrinasi. Pak Habibie itu tamat SMA tahun 54. Saya kemarin waktu dengar orasi Pak Hatta, dia lahir tahun 53. Waktu dia lahir, saya tamat SMA. Beliau 1 tahun, yang namanya Habibie itu dengan generasinya, dengan Wardiman, Utaryodiran dan yang lain, mendapatkan indoktrinasi. Kita satu-satunya benua maritim di bumi Indonesia. Di bumi ini namanya maritim Indonesia. Tidak mungkin dari Sabang sampai